Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najar Syafuddin dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi angkatan 2024, NIM 2407010141. Saya di sini akan merangkum tugas aswaja dari dosen Bapak Tajuddin. Dan di sini saya akan merangkum pertemuan pertama, yaitu bab 1, Islam di masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Yang pertama, Islam periode Rasulullah SAW. Periode Rasulullah SAW adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah SAW adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air, jernih dan bersih dan belum terkontaminasi apapun. Begitu Islam pada periode Rasulullah SAW, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Sebagai contoh, tak kalah turun ayat yang menjelaskan kebolehan makan dan minum pada malam bulan Ramadan. Wa kulu washrabu hatta yatayyana lakumul khaytul aidu minal khaydi aswadil ibrar. Yang artinya, makanlah dan minumlah hingga tampak bagi kalian perbedaan benang putih dan benang hitam. Hadis Al-Quran ayat Al-Baqarah ayat 187. Dalam asbabul ayat tersebut, sebagian sahabat ada batalnya, lalu ketika menjelang fajar sahabat tersebut antara keduanya. Pada pagi harinya mereka menanyakan tindakan yang mereka lakukan tersebut kepada Rasulullah SAW. Isyarat Rasulullah SAW tentang perpecahan umat Islam sepeninggalnya. Meskipun pada periode Rasulullah SAW konflik umat Muslim dapat dengan mudah teratasi, namun di dalam beberapa sabdanya Rasulullah SAW mewanti-wanti umat Islam bahwa golongan Rasulullah SAW mengabarkan bahwa kelak sepeninggalnya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Perpecahan ini bukan hanya dialami oleh umat Islam saja, akan tetapi juga dialami oleh umat-umat terdahulu. Yang diriwayatkan hadis Imam Tirmidzi yang bunyinya an Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqadil yahudu ala ihda wassab'ina awisdaini wassab'ina firqad wan nasyara misal dalika wa tahdarikul ummati ala salasin wa syabdina firaqad. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Begitupun umat Nasrani dan umat akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmidzi. Yang pertama ada golongan mayoritas. Golongan mayoritas ini ciri-ciri berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abu Umamah yang riwayat Tabrani di dalam Mujmu'in yang berbunyi an Abi Umamah dan qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iftaraqad ibanu Israila ala ihda wa sab'ina firaqadin daridu alaihi ummadin firqad kulluha fi nari illa syawadal adha. Artinya dari Abi Umar berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda,
Bani Israel terpecah menjadi 71 golongan dan umat akan melebihinya dengan satu golongan. Kesemuanya masuk neraka kecuali golongan mayoritas. Yang kedua, golongan yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW para sahabat. Ciri-ciri berdasarkan sabda Rasulullah SAW dari Abdul bin Amr radhiyallahu anhu. An Abdul bin Amr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadina alla ummati ma atta bani Israil masala bimasalin hada wa nabi na'li hatta kana fiha maqna ummatun ala nidan wa kani ummatin mislu. Inna bani Israila fataraqu ala ihda wa sab'ina millata wa taqtariku ummati ala salasi wa sab'ina millatu kullaha finnari illa milad. Yan, buka soal mau yan. Buka soal mau. Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguh akan datang pada umatku semisal dialami oleh Bani Israel. Bahkan seandainya Bani Israel akan ada semisalnya, sungguhnya Bani Israel akan terpecah menjadi 71 golongan dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Golongan apakah yang satu itu? Rasulullah SAW menjawab, golongan yang senantiasa berpegang pada ajaranku pada hari ini, para sahabatku. Hadis riwayat dulu. Islam periode sahabat. Periode Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu selama kurang lebih 23 tahun mengajarkan Islam kepada para sahabat pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu pada tanggal 08 Juni 232 Masehi. Rasulullah mewafatkan Rasulullah SAW ini menyebabkan guncangan. Tak kalah mendengarkan berita kewafatan Rasulullah SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah pada saat itu Abu Bakar membacakan di publik dan suara yang sangat keras, wa ma Muhammadun illa Rasulullah qad khalat min qablihi ar-rusulu afa in mata'u tuqadilu qalabdum ala aqdabikum wa man yaqalib ala aqiyabin qala yang durum wa syai'an wa yazir wa syagir. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul, sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu akan berbalik ke belakang murtad? Barang siapa kamu akan berbalik ke belakang murtad, barang siapa berbalik ke belakang itu adalah merugikan Allah pun. Yan, Korean. Yan. Islam pada periode tabi'in. Maksud periode tabi'in adalah pasca kekhalifahan sahabat Ali bin Abi Thalib yang ditandai oleh munculnya sekte-sekte Islam yang mendapat sorotan ulama dan ahli sejarah seperti Qadiriyah, Jabariyah, Murji'ah dan beberapa sekte lainnya. Sampai periode tabi'in, istilah Ahlussunnah wal Jamaah masih belum muncul sebagai gerakan bersama. Istilah Ahlussunnah wal Jamaah memang telah muncul misalnya dalam tafsir dan Ibnu Abbas, namun golongan yang secara substansi ada di dalamnya, yakni tetap berpegang kepada petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah, tetap merupakan mayoritas. Golongan mayoritas ini sering disebut sebagai golongan As-Salaf dan As-Solih. Dan yang terakhir, saya akan membahas tentang soal yang tertera pada bab 1 ini. Yang pertama, soal jelaskan mengapa kajian tentang ini, Ifyan dan di era Nabi para sahabat sangat penting. Kajian tentang imam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting, karena dengan adanya kegiatan tersebut kita dapat memahami ajaran Islam secara murni, memahami koneksi sejarah Islam, mengambil pelajaran dari kesalahan dan mengembangkan pribadi penting menjadi lebih baik. Begitu dari saya yang bisa saya sampaikan, dan rangkuman tadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabil taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.